Coba bayangin deh, kamu lagi di jalan atau di sebuah taman, tiba-tiba ada orang baik hati ngasih kamu sepiring nasi goreng gratis. Reaksi kamu akan seperti apa? Bisa jadi kamu senang, bisa jadi juga terkejut, dan bisa jadi kamu skeptis. Nah, kali ini kita mau bahas fenomena gratisan ini pada program makan bergizi gratis dari pemerintah yang udah jalan per awal tahun 2025 lalu. Tapi kali ini kita mau membahasnya bukan dari sudut pandang yang biasa ya. Sudut pandang yang tak biasa ini seringkali tidak disadari oleh pemerintah atau bahkan kita sebagai penerimanya. Tonton videonya sampai habis, karena di bagian tengah video akan ada sesuatu yang seru. Dan supaya kalian nggak dapat infonya setengah-setengah. Hai, kembali lagi sama aku Dinda dari Senja Hari. Mau bahas apa kita hari ini? Oke, pertama-tama kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengentaskan program perbaikan gizi anak negeri melalui makan bergizi gratis. Apalagi kita masih tahu bahwa sebagian tempat di negeri kita itu masih ada daerah yang angka stuntingnya tinggi. Tapi perlu dicatat juga kalau upaya dan langkah yang bagus bukan berarti 100% perfect dan juga mulus. Ada evaluasi nih buat pemerintah agar ya program ini nggak jadi omon-omon atau proyek jangka pendek belaka yang ujung-ujungnya tentu saja menghabiskan anggaran yang merugikan negara. Salah satunya adalah melekatkan kata gratis pada program sekelas pemerintah. Loh, emang nggak boleh? Kan suka-suka pemerintahnya dong. Jadi gini, konsep gratis di masyarakat itu tidak selalu terlihat manis. Ada sebuah teori bernama teori model mental dari Pak Philip N. Johnson Lear yang bikin kita mikir ulang buat sesuatu yang ada kata gratisnya. Oh iya, sekedar mengingatkan nih, kalian bisa akses berbagai informasi seputar humaniora, isu sosial dan pendidikan di halaman website senjahari.com dengan gaya bahasa Senjahari yang santuy. Dari teori model mental milik Bapak ini, ada 4 konsep utama yang diperkenalkan. Yang pertama adalah representasi internal atau gambaran internal tentang bagaimana dunia bekerja. Model ini bisa berbentuk visual, spasial, atau logika berpikir. 2. Dasar bernalar. Orang menggunakan model mental untuk menarik kesimpulan, seringkali membayangkan skenario dalam pikiran mereka untuk menguji hipotesis, memprediksi hasil, memecahkan masalah berdasarkan dari pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya. Yang ketiga, konsep yang fleksibel dan dinamis. Model mental ini itu konsep yang enggak kaku. Dia bisa berubah seiring dengan bertambahnya informasi baru. Sama kayak kata gratis ini, yang awalnya kata gratis ini berarti sangat manis, semakin hari karena masalah kualitas semakin membuat kita bisa teriris. Yang keempat yaitu kesederhanaan dalam kompleksitas. Otak kita itu seringkali membuat kesimpulan cepat atau shortcut untuk menghemat energi. Kondisi yang seperti itu kadangkala membuat seseorang terjebak dalam kesalahan berpikir tentang suatu hal. Ya seperti bagaimana kita dan mereka memberi makna pada kata gratis. Ya elah, itu kan masalah sepele. Kenapa sih kok pakai diributin segala? Meskipun kata gratis ini sepele, pemberian nama yang tidak tepat atas suatu program, apalagi itu program pemerintah, bisa memicu efek domino seperti yang beritanya berseliweran di beranda kita. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu ya. Caranya gampang, kalian tinggal jawab pertanyaan ini dengan cepat. Sudah siap? Kalau kalian udah ngerasa yakin dengan jawabannya, silakan ketik aja di kolom komentar. Analisis atau jawaban dari kuis ini akan diberikan pada next episode Chit Chat Over Tea. Pantengin terus channel kita ya. Dan ini adalah jawaban dari episode sebelumnya.
Emang efeknya apa sih? Efeknya ya kalau kita lihat dari teori ini bisa berdampak ke penyelenggara yaitu pemerintah dan juga penerimanya. Oke, kita mulai dari sisi penyelenggaranya dulu ya atau pemerintahnya dulu. Yang pertama, ketidakpercayaan publik tentang embel-embel kata gratis. Pada pola masyarakat yang udah cenderung kapitalis dan modern, mendengar kata gratis itu nggak jarang memunculkan rasa skeptis. Masa sih makan siang untuk 83 juta anak itu gratis? Yakin pemerintah punya anggaran untuk itu? Yakin kualitas makanannya itu terjamin gizinya? Yang kedua, efek simplifikasi kebijakan. Model mental di birokrasi sering berpikir kalau gratis masalah gizi buruk dan kelaparan itu bakal selesai. Padahal masalah gizi buruk dan kelaparan itu jauh lebih kompleks, melibatkan faktor pendidikan, akses pangan, ekonomi, budaya, distribusi, dan lain sebagainya. Akibatnya nih, karena model mental di birokrasi yang seperti itu, pemerintah bisa terjebak membuat solusi instan tanpa mempertimbangkan aspek jangka panjangnya, seperti keberlanjutan program atau dampak ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu minimum effort mindset. Program dengan embel-embel gratis bisa memunculkan mindset yang kurang effort di pemerintah sendiri. Ya, semacam ada kecenderungan di mana para pelaksana program justru menurunkan standar pelayanan karena merasa masyarakat tidak membayar secara langsung. Lalu gimana dengan penerima program dengan embel-embel gratis ini? Yang pertama, model mental gratis itu sama dengan mudah didapat. Model mental yang kayak gini bisa menurunkan rasa apresiasi penerima program. Penerima cenderung menganggap remeh kualitas barang atau program dengan embel-embel gratis. Lalu yang kedua, Entitlement effect atau ekspektasi berlebih. Program dengan embel-embel gratisan ini bisa memunculkan ekspektasi berlebih dari penerima program, yang kadangkala itu tidak realistis. Awalnya itu mereka bersyukur, tapi lama-kelamaan akan muncul ketergantungan dan tuntutan agar layanan selalu ada, bahkan menuntut lebih. Ini bisa membuat program yang tadinya bersifat edukatif berubah menjadi tidak realistis lagi dan akhirnya membebani negara. Lalu kira-kira apa ya solusinya? Yang pertama, pemerintah stop memberikan embel-embel gratis pada setiap program-program pemerintah. Ada banyak negara kok yang punya implementasi program yang mirip dengan Indonesia. Tapi tidak ada dari negara-negara itu yang menggunakan embel-embel gratis untuk dilekatkan pada nama programnya. Bisa saja Indonesia menggunakan nama makan bergizi untuk Indonesia, menu bergizi Indonesia, akar gizi Indonesia sehat, makan bergizi nasional, atau yang lainnya. Yang kedua, reframing program. Dengan menghilangkan embel-embel gratis aja itu sebenarnya enggak cukup. Tapi pemerintah juga perlu mereframe kembali sudut pandangnya. Program MBG bukan lagi tentang pemberian makan gratis secara cuma-cuma, tapi program edukatif untuk membangun pola kehidupan makan yang sehat sebagai investasi. 3. Libatkan penerima dalam proses berjalannya program. Dengan melibatkan penerima dalam prosesnya, pemerintah turut mengubah model mental yang awalnya saya hanya menerima, menjadi saya punya andil dalam program ini. Kata gratis ini sekilas terdengar sepele dan mengandung pemanis. Tapi efek yang ditimbulkan seringkali bikin kita menangis. Bukan karena menangis senang, tapi menangis karena stres dan tegang. Ya, pada kenyataannya program makan bergizi ini tidak benar-benar gratis seperti yang kita kira. Karena segala pendanaannya masih berasal dari APBN yang mana juga berasal dari uang rakyat. Jadi, apakah kalian sebagai rakyat merasa bahwa ini benar-benar gratis? Semoga masukan ini bisa sampai ke telinga pemerintah dan menjadi masukan buat semua lapisan untuk lebih bijak dalam memberi nama pada sebuah program. Apalagi program yang sifatnya strategis. Kalau kalian suka dengan video ini, ingat untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton. Ikuti media sosial kita ya. Link ada di deskripsi.